Aku pikir tinggal di rumah mertua cuma sementara, tapi ternyata jadi berkepanjangan. Suamiku Rio waktu itu baru kena PHK dari kantornya. Katanya perusahaan lagi melakukan pengurangan karyawan besar-besaran karena masalah finansial. Awalnya kami kira Rio bakal cepat dapat kerjaan baru, apalagi dia orangnya cukup rajin dan punya pengalaman. Tapi kenyataannya mencari kerja itu nggak semudah bayangan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lamaran sana-sini, hasilnya nihil. Sementara tabungan kami makin menipis, biaya hidup jalan terus. Akhirnya aku dan Rio nggak punya pilihan selain ikut tinggal di rumah orang tuanya. Jujur, aku sempat berat hati. Aku sama Rio menikah baru setahun lebih dikit. Masih pengen rasanya menikmati masa-masa berdua di rumah kecil kami yang dulu kami kontrak. Walaupun sederhana, tapi di sana aku bebas. Bisa masak dengan gaya aku, bisa santai kapanpun aku mau, bisa pasang musik keras-keras sambil beres-beres rumah tanpa takut dimarahin. Tapi sejak pindah ke rumah mertua, semua berubah. Setiap langkahku seakan dipantau. Dari mulai aku masak, cara aku nyapu, cara aku melipat baju, sampai aku duduk sebentar aja bisa jadi bahan komentar. Mbak, kalau nyapu jangan asal, sudut-sudut itu masih banyak debunya. Pernah ibu mertuaku bilang dengan nada agak tinggi. Kadang aku tahan dengan senyum, kadang aku cuma jawab singkat, "Iya bu." Tapi lama-lama rasanya sesak juga. Aku tahu niat ibu mertua mungkin baik, ingin rumahnya tetap rapi sesuai standarnya. Tapi buatku semua itu seperti tekanan. Aku jadi merasa asing di rumah yang seharusnya jadi tempat tinggal sementara ini. Rio, suamiku, sebenarnya paham. Dia sering bilang, "Sabar dulu ya sayang, aku juga nggak betah sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, aku belum dapat kerja, kita nggak ada biaya buat ngontrak." Aku cuma bisa mengangguk, meski dalam hati ada perasaan kecewa. Aku tahu Rio berusaha keras, tapi aku juga nggak bisa menutup mata kalau keadaan ini bikin aku nggak nyaman. Hari-hariku di rumah mertua terasa panjang. Rio sering keluar sejak pagi, keliling kota bawa map berisi lamaran kerja. Kadang dia pulang sore, kadang malam. Dan setiap kali pulang wajahnya selalu sama, capek dan penuh beban. Aku tahu stres, aku tahu dia sedih, tapi justru itu yang bikin kami jarang ngobrol hangat lagi. Kalaupun ngobrol, isinya cuma soal lamaran kerja, soal lowongan, soal kemungkinan interview. Aku merindukan candaan Rio yang dulu bisa bikin aku ketawa, tapi sekarang dia lebih sering diam. Suatu sore, ketika aku lagi nyapu halaman rumah mertua, datanglah Arif, adik iparku. Dia anak bungsu dari keluarga Rio. Baru lulus kuliah jurusan teknik, tapi masih nganggur juga. Kalau dibanding Rio, Arif lebih santai. Gayanya masih kayak anak kuliahan. Kos oblong, celana pendek, sendal jepit. Rambutnya agak gondrong, wajahnya selalu kelihatan tenang. "Lagi nyapu mbak," katanya sambil senyum kecil. "Iya, halaman banyak daun kering. Nanti dimarahin ibu lagi kalau nggak bersih," jawabku sambil terus nyapu. Arif ketawa pelan. "Iya sih, ibu emang bawel. Tapi ya begitulah, kalau rumah nggak rapi, beliau nggak bisa tenang." Aku menoleh sebentar, ikut tersenyum. Entah kenapa kalau ngobrol sama Arif, aku merasa lebih ringan. Nggak ada beban, nggak ada tekanan. Dia kadang bantuin aku beberes halaman, angkat pot bunga, atau sekedar kumpulin daun-daun kering ke karung. Dari obrolan-obrolan kecil itu, entah bagaimana, muncul kenyamanan yang aneh. Arif suka bikin aku ketawa dengan komentar-komentar isengnya. Misalnya saat aku masak sayur di dapur, dia suka nyeletuk, "Mbak, baunya enak banget. Kalau ada lomba masak tingkat RT, Mbak pasti juara." Atau ketika aku lagi jemur pakaian, dia bilang, "Mbak, kalau jemur jangan rapi-rapi amat, nanti bikin orang minder." Hal-hal kecil yang konyol tapi justru bikin aku merasa dihargai. Berbeda dengan Rio yang sekarang selalu murung, Arif justru memberi warna lain di keseharianku. Kadang aku merasa bersalah karena bisa lebih sering tertawa dengan Arif dibanding dengan suamiku sendiri. Tapi aku selalu menepis pikiran itu, berusaha meyakinkan diri kalau ini cuma sekedar candaan kakak ipar dengan adik iparnya. Hari berganti minggu, kedekatan kami makin terasa. Misalnya kalau aku lagi masak, Arif sering duduk di kursi dapur sambil ngobrol.
Dia cerita tentang teman-temannya, tentang mimpinya kerja di luar kota, tentang pengalamannya waktu KKN. Aku mendengarkan dengan antusias, kadang ikut menimpali dengan ceritaku sendiri. Aku merasa seperti kembali jadi diriku yang dulu, yang bisa tertawa lepas tanpa merasa diawasi. Ada satu sore yang aku masih ingat jelas. Waktu itu aku lagi nyapu ruang tamu. Arif datang, duduk di sofa, lalu bilang, "Mbak, capek ya? Dari tadi aku lihat Mbak nggak berhenti-berhenti." Aku hanya senyum. Ya, namanya juga tinggal di rumah orang, harus ikut aturan mereka. Arif menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Tapi Mbak nggak salah kok. Mbak udah berusaha sebaik mungkin. Kalau ibu mau cerewet, itu karena sifat beliau aja." Aku berhenti sebentar, kaget dengan ucapannya. Jarang ada yang bilang begitu padaku. Aku merasa dilihat, dipahami. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang aku rasakan. Bahkan dari Ria juga sekalipun. Malamnya aku jadi pikiran terus. Kata-kata Arif sederhana, tapi terasa dalam. Ada rasa hangat yang aneh, rasa yang seharusnya nggak aku biarkan tumbuh. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga nggak bisa menolak perasaan nyaman yang datang begitu saja. Hari-hari berikutnya aku makin sering ketemu Arif. Awalnya aku pikir semua itu kebetulan. Kadang dia nongkrong di dapur pas aku lagi masak, pura-pura bantuin. Padahal sebenarnya lebih banyak duduk sambil nontonin aku. Kadang dia sengaja nyamperin pas aku lagi nyuci piring, lalu sok-sokan ambil handuk buat ngelap tangan. Kadang juga pas aku lagi beresin jemuran, dia berdiri di dekat pagar sambil ngobrol ngalor ngidul. Lama-lama aku sadar, dia memang sengaja. Dan yang bikin aku makin bingung, aku juga nggak nolak. Dari situlah aku tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan cuma sekadar iseng atau kebetulan, tapi ada rasa nyaman yang lebih dari sekadar ipar. Aku tahu banget itu salah. Aku tahu batasnya jelas. Aku istri kakaknya. Aku nggak seharusnya punya perasaan ini. Tapi entah kenapa, ada ruang kosong di hatiku yang seolah diisi sama perhatian Arif. Aku masih ingat betul suatu pagi, aku lagi masak sayur lodeh. Arif datang dengan rambut masih acak-acakan, kaosnya kusut, tapi dia nyengir sambil duduk di kursi dekat dapur. "Mbak, baunya enak banget. Aku yakin kalau ada lomba masak tingkat nasional, Mbak pasti juara," katanya sambil nahan ketawa. Aku geleng-geleng kepala. "Lebay baru masak lodeh doang." "Ya tapi serius, masakan Mbak tuh selalu bikin aku pengen nambah terus," jawabnya sambil nyender. Aku pura-pura sibuk ngaduk sayur, padahal senyumku nggak bisa ditahan. Pujiannya sederhana, tapi rasanya bikin anget. Udah lama nggak ada yang muji aku begitu. Rio, suamiku sendiri, belakangan lebih sering diam. Pulang ke rumah pun wajahnya lelah. Jarang sekali sempat memuji atau sekedar nanya kabarku dengan tulus. Perhatian-perhatian kecil dari Arif makin sering aku dapat. Kalau aku lagi ngelap meja, dia tiba-tiba nyodorin gelas minum. Kalau aku lagi ngeluarin cucian berat, dia buru-buru ambil alih. Kalau aku lagi duduk sebentar, dia suka nyeletuk, "Mbak, jangan terlalu capek, cantiknya bisa pudar nanti." Semua itu terdengar sepele. Tapi buatku, justru itu yang bikin aku merasa berarti. Aku sering marah ke diriku sendiri. Kenapa sih? Kok aku jadi seneng diperlakukan begini? Aku sering coba jaga jarak. Misalnya kalau Arif masuk dapur, aku buru-buru keluar. Kalau dia ngajak ngobrol, aku jawab singkat. Tapi ujung-ujungnya aku kalah lagi. Aku suka menunggu candaan konyolnya. Aku suka caranya bikin aku merasa dilihat. Puncaknya terjadi di suatu sore. Waktu itu rumah benar-benar sepi. Ibu mertua sama bapak mertua pergi ke acara keluarga di kampung. Katanya ada pengajian 7 harian tetangga lama mereka. Rio juga nggak ada. Katanya lagi ada panggilan interview kerja di luar kota. Jadi dia berangkat pagi-pagi dan mungkin baru pulang besok. Tinggal aku dan Arif di rumah. Awalnya aku nggak ada pikiran macem-macem. Aku sibuk beberes ruang tamu, sementara Arif duduk di sofa nonton TV. Suasana biasa aja. Sampai akhirnya dia nawarin, "Mbak, duduk sini dulu. Capek kali berdiri terus." Aku menimbang sebentar. Rasanya aneh kalau aku duduk bareng dia di ruang tamu sepi begini. Tapi karena aku juga memang capek, akhirnya aku nurut. Aku duduk di ujung sofa, agak jauh darinya. Kami nonton TV bareng, acara komedi sore.
Sesekali Arif ketawa keras, lalu nyeletuk komentar kocak yang bikin aku ikut ketawa. Suasana awalnya santai, nggak ada yang aneh. Tapi makin lama, suasananya berubah. Bukan karena acara TV-nya, tapi karena tatapan Arif. Dari ekor mataku, aku bisa ngerasa dia sering melirit. Aku coba fokus ke layar, tapi jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Rasanya canggung. Ruangan yang tadi terasa biasa saja, tiba-tiba jadi sempit dan panas. Aku menelan ludah, mencoba berdiri. Aku ke dapur dulu ya, mau cek masakan. Tapi baru aku melangkah, suara Arif menahan. Mbak, aku berhenti. Menoleh pelan. Kenapa? Tanyaku dengan suara yang sengaja ku buat datar. Dia menatapku. Lama. Tatapannya dalam, seakan ada sesuatu yang mau dia ucapkan tapi tertahan. Aku seneng banget kalau bisa bareng Mbak kayak gini, katanya akhirnya. Suaranya rendah tapi jelas terdengar. Dadaku langsung bergetar. Aku tahu seharusnya aku marah. Aku tahu seharusnya aku pasang batas tegas. Tapi kakiku seolah membeku. Aku hanya diam, menatap balik, menunggu apa yang akan dia lakukan. Arif bangun pelan, mendekat ke arahku. Jarak kami makin menyempit. Aku bisa merasakan hangat napasnya, bisa mencium aroma sabun mandi yang masih tersisa di tubuhnya. Aku mencoba mundur, tapi punggungku sudah menyentuh dinding. Arif, jangan, ucapku lirih. Tapi kata-kata itu terdengar lemah, lebih seperti permintaan ragu daripada perintah. Dan saat tatapan mata kami bertemu lebih lama dari biasanya, saat itulah aku menyerah pada godaan. Semuanya terjadi begitu cepat. Sebuah kesalahan besar yang bahkan sejak detik pertama sudah aku tahu akan menghancurkan semuanya. Tapi di saat itu, aku nggak mampu menolak. Aku nggak mampu berpikir jernih. Aku hanya merasa kosong selama ini, dan Arif mengisi ruang itu dengan perhatian yang selama ini hilang. Setelah semuanya terjadi, aku hanya bisa terduduk dengan perasaan campur aduk. Ada rasa hangat, ada rasa bersalah, ada juga ketakutan yang luar biasa. Arif duduk di sampingku, diem, wajahnya serius. Mbak, maaf, aku nggak bisa nahan. Aku tahu ini salah. Aku tutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku mulai mengalir. Kita nggak seharusnya lakuin ini, Rif. Aku istri kakakmu. Kalau sampai ketahuan semuanya hancur. Dia menghela napas panjang. Aku tahu, tapi jujur, aku nggak nyesel udah ngomong perasaanku. Dari dulu aku udah kagum sama Mbak. Dan sekarang aku makin nggak bisa bohong. Kata-katanya bikin hatiku semakin kacau. Aku ingin marah, tapi aku juga tahu aku bukan korban di sini. Aku sama-sama salah karena membiarkan semua itu terjadi. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku hanya terbaring di kamar, menatap langit-langit, hati dan pikiranku penuh dengan rasa bersalah. Aku ingin seolah itu cuma mimpi buruk, tapi aku sadar jelas. Aku sudah melewati batas, dan mulai hari itu, aku tahu hidupku nggak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, aku berjanji sama diri sendiri buat nggak ngulangin lagi. Malam itu aku sempat duduk lama di kamar, menatap foto pernikahanku dengan Ryu yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku terlihat bahagia, tersenyum lebar di samping Rio yang waktu itu masih penuh semangat. Rasanya seperti orang yang berbeda dengan aku yang sekarang. Aku merenung lama, sambil menahan tangis, merasa jijik sama diriku sendiri. Aku bersumpah, ini cukup sekali, aku nggak boleh kayak gini lagi. Tapi janji tinggal janji. Semakin aku berusaha menjauh, semakin aku justru ketarik lagi. Arif juga kayak nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia tetap datang ke dapur saat aku masak, tetap bantuin aku beberes, tetap nyodorin gelas minum kecil yang sepele tapi bikin aku merasa diperhatikan. Dia tetap lempar candaan-candaan ringan yang bikin aku ketawa. Awalnya aku berusaha nggak merespon, membalas seadanya. Tapi tatapan matanya, cara dia memperlakukanku, entah kenapa bikin aku makin sulit keluar dari lingkaran ini. Kadang aku berpikir, kenapa aku nggak cerita ke Rio aja? Tapi aku tahu itu mustahil.
Rio lagi di titik terendah dalam hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan sering pulang dengan wajah murung. Kalau aku cerita, itu bukan cuma menghancurkan rumah tangga, tapi juga menghancurkan dirinya. Jadi aku hanya bisa diam. Diam sambil pura-pura jadi istri yang baik. Diam sambil pura-pura nggak ada apa-apa. Padahal di dalam hati aku hancur. Setiap ada kesempatan rumah sepi, kami seperti nggak bisa menahan diri. Awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi berani bersentuhan. Setiap kali setelah itu aku merasa menyesal. Aku merasa makin kotor. Tapi saat rumah rame, kami berubah jadi orang asing. Aku jadi lebih sering pura-pura dingin, pura-pura cuek di depan keluarga. Seakan semua baik-baik saja. Itu melelahkan sekali. Yang bikin aku makin gelisah, rumah mertua ini sebenarnya nggak pernah bener-bener kosong. Selalu ada saja anggota keluarga yang keluar masuk. Kadang adik iparku yang lain datang, kadang tetangga mampir. Dan entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering ngerasa ada yang memperhatikan, padahal nggak ada orang. Pernah suatu sore aku lagi di dapur sendiri, tapi rasanya kayak ada tatapan dari balik pintu. Aku spontan noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Ternyata benar, ibu mertua memang sempat curiga. Aku tahu dari caranya memandang. Dulu, beliau sering bicara biasa sama aku. Sekarang tatapannya jadi lebih lama, lebih tajam. Suatu kali, dia tiba-tiba masuk kamar tanpa mengetuk. Katanya mau cari kain lap yang biasa aku pakai di dapur. Tapi dari caranya melihat ke sekeliling, jelas dia lagi nyari sesuatu. Matanya memandangiku sebentar, lama, seperti ingin membaca pikiranku. Aku panik waktu itu. Aku berusaha tetap tenang, tersenyum seadanya. Kainnya nggak di sini, Bu. Mungkin di dapur, kataku sambil berusaha menutup layar ponsel yang tadi aku pegang. Ibu mertua nggak bilang apa-apa, cuma mengangguk, keluar kamar, tapi sebelum pergi, dia sempat berkata pelan, "Kamu hati-hati ya, Nak. Rumah ini kecil, suara orang cepat terdengar kemana-mana." Ucapannya terdengar biasa, tapi buatku itu seperti peringatan. Sejak kejadian itu, aku makin takut rahasia ini terbongkar. Setiap kali aku ngobrol sama Arif, aku jadi lebih hati-hati. Aku mulai menghapus pesan-pesan kami, menghindari percakapan panjang di rumah. Aku juga mulai menjaga jarak. Tapi anehnya, bukannya berhenti, aku malah makin nekat. Entah karena rasa takut ketahuan yang bikin darahku berdegup lebih kencang, atau karena aku sudah terlalu larut dalam perasaan ini. Aku mulai mengatur sikap manis di depan keluarga. Aku sengaja lebih rajin di rumah, masak makanan favorit ibu mertua, lebih sering bantu beres-beres, bahkan berusaha ikut ngobrol ringan supaya kelihatan biasa saja. Aku pikir dengan begitu mereka nggak akan curiga. Aku pikir aku bisa menutupi semuanya dengan wajah ramah. Tapi aku lupa satu hal, kebohongan sekecil apapun pasti akan meninggalkan jejak. Suatu hari, aku nggak sadar meninggalkan jejak pesan di HP. Waktu itu aku lagi masak di dapur, HP-ku taruh di meja. Ada suara notifikasi masuk, tapi aku lagi pegang spatula dan nggak langsung lihat. Ternyata pesan dari Arif. "Besok siang rumah kosong lagi nggak?" Pesan yang singkat, tapi kalau dibaca orang jelas banget artinya. Aku nggak tahu siapa yang pertama kali melihat. Yang aku tahu, pas aku balik ke meja untuk ngecek HP, layar ponselku sudah mati. Aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Jantungku berdegup keras. Di sudut ruang dapur, aku sempat melihat ibu mertua berdiri sebentar. Entah dari sejak kapan dia di situ. Tatapan kali ini bukan cuma curiga, tapi seperti menahan sesuatu. Dia nggak bilang apa-apa, cuma menatapku sebentar, lalu pergi. Aku langsung lemes, tanganku gemetar pegang ponsel. Aku buka lagi layar, pesan Arif masih ada di sana. Untung belum sempat aku balas. Tapi apakah ibu mertua sempat baca? Aku nggak tahu. Sejak hari itu, suasana rumah jadi berbeda. Ibu mertua mulai sering diam. Kadang kalau bicara nadanya datar. Aku jadi semakin was-was. Di malam hari, aku nggak bisa tidur. Aku membolak-balik tubuhku di kasur, menatap Rio yang tidur di sampingku dengan wajah lelah. Hati kecilku berteriak, "Berhenti! Berhenti sebelum semuanya terlambat!" Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang lebih besar. Ketakutan rahasia ini terbongkar. Ketakutan kehilangan segala sekaligus. Aku tahu,
Aku harus memilih. Tapi saat itu, aku malah membiarkan semuanya mengalir. Aku masih membalas pesan Arif, masih mengatur pertemuan diam-diam, masih meyakinkan diri kalau aku bisa mengontrol situasi. Padahal jauh di dalam hati aku sadar, aku sedang berjalan di atas jurang yang kapan saja bisa runtuh. Aku nggak tahu bahwa hari ketika aku meninggalkan jejak pesan itu adalah titik awal dari kehancuran yang sebenarnya. Titik ketika rahasia yang selama ini aku jaga di balik dinding rumah mertua mulai retak, siap pecah kapan saja. Hari itu seperti mimpi buruk yang hidup-hidup, dan aku gak bisa kabur kemanapun. Rio masih duduk di tepi ranjang sambil menggenggam ponselnya. Jemarinya bergetar, nafasnya tersengal, seolah seluruh dunia yang dia percaya runtuh begitu saja. Aku bisa lihat pesan-pesan yang masih terbuka di layar. Semua bukti kebodohanku dengan Arif. Obrolan-obrolan yang seharusnya gak pernah ada. Apa kamu kira aku gak bakal tahu? Suaranya pecah, pelan tapi penuh luka. Aku pengen banget ngomong, minta maaf, jelasin kalau aku lagi hilaf, kalau aku lagi kosong dan kesepian. Tapi semua alasan itu terasa hampa di depan Rio yang udah ngasih segalanya buat aku. Mulutku keluh, tubuhku lemes, dan aku cuma bisa nangis tanpa suara. Ibu mertuaku berdiri di depan pintu kamar, matanya tajam menatapku. Tatapannya dingin, bukan lagi tatapan seorang ibu yang biasanya ramah meski sering mengatur ini itu. Kini aku merasa kecil, hina, dan gak punya tempat. Kamu sudah keterlaluan, Nisa, katanya pelan tapi menusuk. Kata-kata itu lebih sakit daripada teriakan atau makian. Rasanya kayak ditampar ratusan kali. Aku gak sanggup ngangkat kepala. Rio berdiri, jalan ke arahku dengan wajah yang penuh emosi. Aku takut dia bakal meledak, marah besar, atau bahkan melakukan hal yang di luar dugaan. Tapi dia cuma berdiri di depanku, menatap lama, lalu meletakkan ponselnya di meja. Aku udah berusaha kuat, Nisa. Aku udah sabar sama semua keterbatasan kita. Tapi kenapa kamu malah nusuk aku dari belakang? Suaranya parau, serak karena terlalu banyak menahan emosi. Aku pengen peluk dia, pengen bilang kalau aku masih sayang, kalau aku nyesel setengah mati. Tapi kaki ini rasanya berat banget buat melangkah. Ibu mertuaku kemudian jalan mendekat, berdiri di samping Rio. Wajahnya penuh kekecewaan. Mulai hari ini, jangan pernah kamu pikir rumah ini masih jadi tempatmu. Katanya tegas, suaranya dingin, tapi di balik itu, aku bisa merasakan betapa hancurnya hati seorang ibu yang dikhianati menantunya sendiri. Aku gemetar, gak bisa nahan air mata yang terus mengalir. Aku berusaha buka mulut. Bu, Rio, aku salah, aku hilaf, aku mohon kasih aku kesempatan. Tapi Rio menggeleng pelan. Kesempatan? Kamu tahu berapa kali aku percaya sama kamu? Dan kamu hancurin itu semua hanya demi Arif. Sebutan nama adiknya aja bikin wajahnya makin merah. Saat itu aku tahu, gak ada lagi jalan kembali. Suasana jadi semakin mencekam. Gak ada teriakan, gak ada piring pecah. Cuma keheningan yang bikin telingaku berdengung. Arif gak ada di rumah hari itu, dan entah di mana dia berada, tapi jelas sekali aku sendirian menghadapi badai ini. Rio akhirnya keluar dari kamar, ninggalin aku sama ibunya yang masih berdiri dengan tatapan menusuk. Kamu bikin anak saya hancur. Kamu bikin rumah ini kotor. Kamu pikir bisa menutupi semua? Tidak, Nisa. Semua akan tahu pada waktunya. Katanya dingin sebelum berbalik dan pergi. Aku jatuh terduduk di lantai. Tubuhku lemes gak punya tenaga. Semua yang aku takutin akhirnya terjadi. Rahasia itu terbongkar dan aku gak bisa lagi lari atau sembunyi. Aku merasa dunia ini sempit banget. Dinding-dinding kamar itu seperti menutup, menghimpit aku sampai gak bisa bernafas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan segalanya. Bahkan sebelum semuanya benar-benar pergi. Aku kira masih ada kesempatan buat memperbaiki semuanya.
Aku kira aku masih bisa tarik napas, atur langkah, dan menutup semua kebohongan sebelum semuanya meledak. Aku sempat berpikir, kalau aku lebih manis ke Rio, lebih rajin ke mertua, lebih banyak doa dan tobat diam-diam, mungkin semuanya bisa normal lagi. Tapi ternyata tidak. Semua kebohongan yang kubangun selama berbulan-bulan akhirnya runtuh juga. Seperti tembok yang sudah rapuh dan cuma menunggu waktu untuk roboh. Dan saat roboh itu datang, rasanya seperti dunia berhenti di sekelilingku. Aku masih ingat persis malam Rio memintaku bicara. Waktu itu dia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya datar, matanya merah seperti habis nangis. Dia duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai, sementara aku berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Aku tahu ada sesuatu yang besar. Biasanya Rio nggak pernah seperti ini. Aku coba nyamperin dengan wajah tenang, pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi begitu aku duduk di depannya, dia langsung mengangkat wajah. Tatapannya menusuk dan kata-katanya keluar pelan tapi dingin. Aku sudah tahu semuanya. Aku seperti disiram air es. Tanganku refleks menutup mulut. Tahu apa? Tanyaku dengan suara kecil, meski aku jelas tahu maksudnya. Rio mengeluarkan ponsel dari sakunya, menunjukkan beberapa tangkapan layar pesan. Aku langsung mengenali. Itu pesan-pesan aku dengan Arif. Pesan-pesan yang selama ini kupikir sudah kuhapus bersih, ternyata nggak sepenuhnya. Aku nggak tahu bagaimana Rio mendapatkannya. Mungkin ibu mertua memberitahu, mungkin dia memang sudah lama curiga. Yang jelas semua bukti sudah ada di tangannya. Aku berusaha bicara, berusaha menjelaskan, berusaha mengatakan bahwa semua ini salah dan aku menyesal. Tapi Rio hanya menggeleng. Dia kelihatan sangat lelah, seperti orang yang sudah berjuang terlalu lama. Aku nggak sanggup lagi, katanya akhirnya. Aku nggak bisa hidup bareng kamu lagi. Aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Aku menangis keras, memohon meraih tangannya. Rio, aku salah. Aku khilaf. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, aku akan berubah. Air mataku jatuh deras ke lututku sendiri. Tapi Rio menarik tangannya pelan, lalu berdiri. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Aku udah coba percaya sama kamu, tapi kamu menghancurkan kepercayaan itu. Aku nggak sanggup, katanya lirih. Dia lalu pergi ke kamar, mengemasi beberapa barangnya. Malam itu juga dia tidur terpisah. Esoknya dia benar-benar bilang mau pisah. Katanya dia akan urus semuanya pelan-pelan. Kalimat itu sederhana tapi rasanya seperti palu yang menghantam dadaku. Lebih parah lagi, kabar perselingkuhanku cepat menyebar ke keluarga besar. Aku gak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan, tapi rasanya seperti semua orang tiba-tiba tahu. Waktu aku datang ke rumah kakak ipar di acara keluarga, aku bisa merasakan tatapan mereka yang berbeda. Bisik-bisik yang berhenti ketika aku mendekat. Senyum kaku yang dibuat-buat. Aku jadi bahan omongan, jadi bahan sindiran. Orang-orang yang dulu akrab sekarang menjauh. Orang tuaku sendiri pun merasa malu besar. Aku sempat pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri. Tapi yang aku temukan bukan pelukan, melainkan pandangan kecewa. Ibuku menangis melihatku datang dengan wajah kusut. Ayahku hanya duduk diam, menatap TV tanpa suara. Malam itu aku tidur di kamar masa kecilku sambil mendengar mereka berdua bicara di ruang tamu. Aku mendengar ibuku bilang, aku gak menyangka anakku bisa kayak gini. Malu aku di depan tetangga. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada. Aku menarik selimut sampai menutup wajah, berusaha menahan isak. Hidupku benar-benar berantakan. Aku kehilangan suami yang dulu jadi tempatku bersandar. Aku kehilangan tempat tinggal, karena tentu aku nggak mungkin lagi tinggal di rumah mertua setelah semua ini terbongkar. Aku bahkan kehilangan harga diriku sendiri. Rasanya aku jadi orang asing di dunia yang pernah jadi rumahku. Sementara Arif, dia pergi. Begitu saja, seolah nggak pernah ada apa-apa. Setelah semuanya terbongkar, dia mendadak menghilang. Katanya mau pergi keluar kota cari kerja. Aku tahu dia juga ketakutan, mungkin juga malu, tapi aku tetap merasa ditinggalkan. Aku dibiarkan sendirian menanggung semua akibatnya. Tidak ada pesan panjang, tidak ada kata maaf yang tulus, hanya hilang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa. Aku sering menatap cermin lama-lama melihat wajah yang asing. Mataku bengkak, pipiku tirus, rambutku kusut. Aku seperti kehilangan diriku sendiri. Semua yang dulu kukira stabil dan aman lenyap dalam sekejap. Sekarang setiap kali aku lewat di depan rumah mertua, aku cuma bisa berdiri dari jauh. Menatap rumah yang dulu jadi tempatku tinggal, tempatku masak, tempatku tertawa bareng Rio, tempatku belajar jadi istri.
Rumah itu sekarang jadi pengingat bahwa sekali aku salah langkah, hidupku hancur total. Aku pernah berdiri di depan pagar rumah itu suatu sore, membawa tas kecil dengan beberapa baju. Dari dalam terdengar suara orang bercakap-cakap. Mungkin ibu mertua sedang menerima tamu. Aku ingin sekali masuk, minta maaf, meluruskan semuanya. Tapi kakiku nggak bisa bergerak. Aku hanya berdiri beberapa menit, lalu berbalik dan pergi. Dan sepanjang jalan, aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri. Semoga suatu hari aku bisa benar-benar menebis semua ini. Semoga suatu hari aku bisa memaafkan diriku sendiri.